Salam sehat Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian. Semoga kita semua selalu terlindungi di masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Nyoman Kurnedi Pangestu dari KKN PPM UGM 2021, periode 2, unit IO 134 Wates Tangguh. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit melanjutkan mengenai tutorial pembuatan video sederhana menggunakan website Canva. Jadi, pada layar ini sudah tampil dua halaman dengan yang itu merupakan halaman template dari Canva dan juga sudah ditambahkan suatu audio. Dan pada video ini kita akan mengubah-ubah elemen-elemen yang sudah ditambahkan ini. Seperti yang sudah kita coba pada video-video sebelumnya, untuk memindahkan elemen-elemen yang sudah kita tambahkan ini dapat dengan cara kita klik elemen tersebut lalu kita tarik. Dan ketika kita memindahkan elemen-elemen ini, akan muncul garis-garis pembantu, yaitu garis-garis pembantu ini merupakan garis-garis tepi ataupun garis tengah dari suatu elemen-elemen lainnya. Dan elemen-elemen ini juga dapat kita rotasikan dengan cara mengklik icon rotasi ini. Dan ketika kursor kita sudah berubah menjadi tanda panah dua arah yang melengkung ini, dapat kita klik dan kita rotasikan. Dan tentu saja, elemen-elemen ini dapat kita ubah-ubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu, seperti dengan aplikasi-aplikasi lainnya, elemen-elemen ini juga dapat kita salin maupun kita tempel dengan shortcut Ctrl+C dan Ctrl+V. Dan tentu saja juga dapat kita hapus dengan shortcut backspace ataupun delete. Lalu, posisi-posisi dari elemen-elemen yang ada di halaman ini dapat kita atur-atur dengan cara mengklik elemen tersebut, lalu kita klik kanan. Misalkan, pada contoh ini adalah elemen video yang terdapat di dalam bingkai ini berada di belakang elemen foto yang berada di dalam bingkai dan berada di atas elemen bentuk ini. Lalu, posisi dari elemen video ini dapat kita ubah-ubah dengan cara mengklik kanan. Lalu, dapat kita pindahkan baik satu lapisan di bawah ataupun langsung ke paling belakang. Seperti ini. Ataupun dapat kita langsung pindahkan ke belakang. Hal ini juga berlaku untuk dengan arah sebaliknya, yaitu ke atas. Atau langsung ke depan. Baik, untuk beberapa elemen-elemen ini dapat kita ubah-ubah warnanya dengan cara mengklik warna ini. Seperti ini, pada elemen bentuk ini dapat kita ubah warnanya. Lalu, tentu saja kita dapat mencari warna-warna yang kita inginkan. Misalkan, dalam contoh ini saya ingin mencari warna ungu. Ataupun, kita dapat juga menggunakan warna-warna yang sudah ada di dalam dokumen atau proyek video kita ini. Seperti pada warna hitam yang ada di dalam teks ini, ataupun warna kuning pada elemen-elemen bentuk ini. Dan tentu saja kita juga dapat menambahkan warna-warna baru yang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan seperti ini. Dan website Canva juga secara otomatis akan membuat warna-warna yang diambil dari foto yang terdapat di halaman kita ini. Misalkan, pada halaman ini terdapat foto yang memiliki warna-warna tertentu, seperti warna biru, warna coklat, dan warna abu-abu. Dan tentu saja, warna-warna ini akan sangat membantu kita untuk menyelaraskan warna-warna yang terdapat di suatu halaman. Dan yang terakhir, kita juga dapat dengan langsung menggunakan warna-warna standar yang disediakan oleh Canva. Lalu, elemen-elemen yang ada di dalam layar kita ini juga dapat kita crop atau kita pangkas. Misalkan, elemen video ini kita hanya ingin menggunakan setengahnya saja.
maka dapat kita crop atau kita pangkas dengan cara mengklik pangkas, lalu kita atur, misalkan kira-kira setengah. Ataupun elemen-elemen ini juga dapat kita putar balikan, baik ke arah horizontal ya, ataupun kita putar balikan terhadap arah vertikal ya. Dan tentu saja elemen-elemen ini juga dapat kita ubah-ubah posisinya. Seperti ini, pada elemen video ini dapat kita ubah posisinya dengan cara memajukannya dan memundurkannya seperti pada klik kanan tadi, ataupun kita ratakan terhadap halaman kita. Misalkan ini akan saya ratakan terhadap atas halaman, atau ingin kita ratakan terhadap bagian tengah halaman. Dan elemen-elemen ini juga dapat kita ubah-ubah, baik transparansinya. Misalkan ini saya ubah transparansinya menjadi kira-kira 70%. Ataupun dapat kita kunci elemen tersebut sehingga elemen ini tidak dapat kita geser-geser atau kita pindahkan. Hal ini dapat berguna jika kita ingin mencegah elemen-elemen tersebut berpindah tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan tentu saja kita dapat buka kuncinya. Dan maaf, tadi terpencet. Kita juga dapat menduplikat elemen tersebut. Seperti ini. Dan tentu saja dapat kita hapus. Lalu, khusus untuk elemen-elemen seperti teks, kita tentu saja dapat mengubah fontnya. Kita dapat mencari font-font yang mungkin kita inginkan, ataupun kita dapat memilih dari beragam font yang telah disediakan oleh Canva. Namun, perlu diperhatikan, terdapat font-font khusus yang memiliki logo mahkota, yang berarti font tersebut hanya dapat digunakan oleh pengguna yang memiliki akun Canva Pro atau akun Canva yang berbayar. Dan tentu saja tulisan-tulisan ini dapat kita ubah-ubah ukurannya, dan juga dapat kita ubah warnanya, ataupun kita ubah baik cetak tebal, cetak miring, ataupun perataan teks tersebut, dan dapat kita buat menjadi seperti daftar, ataupun kita atur jaraknya, baik jarak antar hurufnya ataupun jarak antar barisnya. Dan teks ini juga dapat kita atur seperti garis bawah dan huruf besar kecilnya. Dan tentu saja yang unik dari teks ini, kita dapat menambahkan efek-efek seperti efek bayangan ataupun efek timbul yang dapat kita atur intensitasnya untuk semakin menegaskan teks yang telah kita tambahkan ini. Selain itu juga terdapat beragam style-style teks yang dapat kita gunakan seperti berongga, splice, echo, dan sebagainya. Dan kita juga dapat mengatur bentuk dari teks kita ini, seperti apakah lurus saja ataupun melengkung, dengan kelengkungan yang dapat kita atur. Lalu, khusus untuk elemen-elemen seperti foto, dapat kita tambahkan filter-filter tertentu dengan intensitas-intensitas yang dapat kita ubah-ubah. Ataupun, kita dapat menyesuaikan foto tersebut lebih lanjut lagi menggunakan sesuaikan. Lalu, dapat kita atur-atur seperti kecerahan, kontras, saturasi warna, ataupun rona warna dari foto tersebut. Dan juga banyak pengaturan-pengaturan lainnya. Lalu, untuk elemen-elemen video, ini dapat kita atur durasinya. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat penting
Karena sistem dari pembuatan video menggunakan Canva ini adalah sistem per halaman. Dan durasi total dari satu halaman ini akan sangat bergantung terhadap durasi video yang terlama yang terdapat di halaman tersebut. Misalkan, jika durasi video ini adalah 7 detik dan durasi ini adalah durasi yang terlama, maka durasi halaman ini juga akan menjadi 7 detik. Dan tentu saja kita dapat mengatur dari durasi video ini. Di sini sudah muncul durasi total dari video ini dan dapat kita atur baik titik mulai maupun titik akhir dari video tersebut. Dan ketika kita menggeser-geser titik mulai atau titik akhir tersebut, akan muncul waktu ketika mulai atau berakhir tersebut. Misalkan seperti ini berakhir pada detik kira-kira 5 detik. Dan juga ketika kita menggeser-geser awal ataupun mulai atau akhir dari video ini, gambar dari video tersebut akan berubah sesuai dengan mulai atau akhir yang sedang kita geser. Seperti ini. Jadi ini akan mulai ketika gambar tersebut muncul. Dan kita juga tentu saja dapat menggeser-geser dari kapan mulai dan akhirnya video ini. Dan ini dapat kita pilih selesai. Dan juga khusus untuk video, terutama video yang memiliki suara tersendiri, maka dapat kita atur volume dari video tersebut, ataupun kita dapat matikan volume tersebut. Lalu, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan animasi-animasi pada halaman ini. Pertama-tama, kita pilih halaman ini, lalu dapat kita pilih animasikan. Di sini telah tersedia berbagai animasi-animasi yang akan berlaku untuk satu halaman ini. Jadi, semua elemen-elemen ini akan memiliki animasi yang sama. Namun, hal ini berbeda untuk khusus kasus yang blok ini, yaitu pada animasi halaman ini hanya teks tersebut yang mengalami animasi blok, sedangkan elemen-elemen lainnya hanya diam. Misalkan pada contoh kali ini kita menggunakan animasi halaman tumble. Lalu tentu saja kita dapat mengubah animasi-animasi dari per elemen yang ada di dalam halaman ini. Dan tentu saja dengan mengubah animasi dari elemen ini akan mengubah animasi halaman yang telah kita tetapkan tadi. Misalkan, pada bentuk ini, saya ingin menggunakan animasi elemen fade, sedangkan animasi elemen lainnya tetap tumble seperti tadi. Namun, hal ini tidak berlaku khusus untuk elemen teks, karena dengan menambahkan animasi teks ini, animasi halaman tadi itu tidak hilang, namun animasi teks ini akan bergabung bersama dengan animasi halaman. Misalkan, pada contoh ini saya menggunakan animasi bounce, animasi teks bounce, dan teks tersebut akan mengalami animasi bounce bersamaan dengan animasi halaman tumble tadi. Misalkan seperti ini. Dengan menambahkan animasi-animasi pada video kita ini, tentu akan membuat video kita menjadi terlihat semakin lebih menarik. Namun, kita harus berhati-hati supaya kita tidak berlebihan dalam menambahkan animasi-animasi pada elemen-elemen kita. Lalu, yang terakhir adalah audio. Yang perlu diperhatikan dalam audio ini adalah sistem Canva, yaitu dalam satu proyek video ini hanya dapat menambahkan satu audio. Jadi, audio advertising ini akan berputar mulai dari awal halaman 1 hingga akhir halaman 2. Jadi, kita tidak dapat menambahkan audio-audio yang berbeda di masing-masing halaman. Dan tentu saja, kita dapat mengatur dari audio tersebut. Misalkan, dapat kita atur baik kapan mulai dan kapan selesainya, misalkan seperti ini.
ataupun dapat kita juga atur volume dari audio tersebut. Dan tentu saja kita juga dapat mematikan audio tersebut. Dan yang terakhir, kita juga dapat menghapus audio tersebut supaya kita dapat menambahkan audio lainnya. Baik, sekian dulu untuk video tutorial kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.